Jadi begini, PT Kebanu itu memiliki saham di PT Piutek. PT Piutek mendirikan namanya bisnis iklan namanya Fitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fituber yang baik hati, teman-teman dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita sudah melihat video kemarin yang mana Pak Kiai Haji Eman Suryaman telah menjelaskan secara rinci tentang adanya PT Kebanu adalah sebagai penanam saham juga, memiliki saham di PT Future Vitek, yang mana PT Future Vitek ini mempunyai produk yaitu Fitup, yang dimana Fitup ini adalah usaha periklanan atau advertising, yang mana kita telah mengetahui bahwasanya ketertarikan PT Kebanu terhadap PT Future Vitek dengan Fitup tersebut karena adanya nonton iklan dibayar. Di sini yang membuat beliau sebagai direktur PT Kebanu tertarik dengan usaha tersebut karena melihat begitu mudahnya dengan hanya menonton iklan kita akan mendapatkan uang, sehingga beliau memikirkan, kalau saya melihat beliau memikirkan ini adalah salah satu solusi untuk di era pandemi, yang mana memang pada saat itu kita harus banyak diam di rumah. Ini pemikiran mulia dari Pak Kiai Haji Eman Suryaman beserta PT Kebanunya. Jadi ada statement, teman-teman bertanya di dalam komentar mengatakan, masa komisaris atau penanam saham tidak mengetahui tentang usaha yang dijalankan? Nah, beliau sudah menjelaskan bahwasanya PT Kebanu hanya mengetahui di PT Future Vitek-nya, sedangkan usaha yang ada atau bisnis yang ada yang mereka ciptakan yaitu aplikasi Fitup, itu yang menyiapkan segala sesuatunya, baik manajemennya, IT-nya adalah dari PT Future Vitek. Bukan berarti beliau Pak Kiai Haji Eman Suryaman tidak mau tahu dengan keadaan itu. Jadi kalau saya melihat beliau ini memberikan kepercayaan penuh kepada PT Future Vitek untuk mengelola bisnis Fitup itu, sehingga beliau percaya bahwasanya dengan bisnis itu Fitup itu akan membantu masyarakat, baik masyarakat yang pada saat itu pandemi banyak yang mengalami pengurangan dari perusahaan-perusahaan karena suasana yang sangat sulit, ekonomi juga sulit, sehingga dengan adanya bisnis Fitup ini beliau anggap sangat membantu. Jadi beliau serahkan, beliau percaya kepada PT Future Vitek untuk mengelola itu, sehingga beliau bukan tidak mau tahu dengan adanya sistem yang ada di Fitup, cuman beliau berpikiran baik bahwasanya itu akan membantu. Tetapi pada saat terus berjalan, ternyata pada saat 4 bulan trial bisnis Fitup itu dihentikan oleh SWI atau pemerintah, sehingga beliau bertanya ada apa, padahal pada saat itu masih trial, kata beliau, ini ada apa kok diberhentikan. Lalu beliau menghadaplah ke SWI sesuai dengan apa yang beliau sampaikan di channel Pada Suka TV, sehingga SWI mengatakan PT Kebanu harus memiliki saham besar. Nah, ini kita bisa melihat, artinya kalau saya melihat apa yang beliau sampaikan harus memiliki saham besar, artinya persyaratan untuk mendapatkan legalitas itu. Kita melihat disinilah usaha beliau untuk mendapatkan legalitas sehingga Fitup pada saat itu bisa dinormalisasi. Kalau saya melihat beliau sangat antusias dengan aplikasi ini karena melihat begitu juga banyaknya antusias masyarakat yang terbantu dengan aplikasi Fitup, sehingga beliau turun tangan untuk mengurus legalitas. Ini kita bisa lihat di pengakuan beliau di PT di channel Pada Suka TV. Jadi bukannya beliau tidak mau tahu, tetapi beliau mempercayakan
berpikiran baik bahwasanya ini sudah benar, karena beliau menerima bahwasanya aplikasi Fitub yang dijalankan oleh PT Visual Vitek, yaitu bagaimana kita nonton iklan dibayar. Ini sangat-sangat membantu masyarakat menurut beliau. Kalau saya lihat seperti itu. Jadi teman-teman, beliau juga mengatakan karena sudah melihat keadaan seperti ini, sehingga beliau sangat menginginkan Fitub itu kembali, sehingga beliau mau hadir di tengah-tengah kita, memberikan klarifikasi, memberikan masukan, bahwasanya beliau mengharap bagaimana aplikasi Fitub ini bisa cepat kembali. Ya, nanti mungkin beliau nanti bisa mengurus dan mengetahui lebih jauh lagi bagaimana manajemennya, bagaimana IT-nya, karena ini niat yang baik dari beliau. Bagaimana bisa mengembalikan kembali atau mengaktifkan kembali Fitub itu agar bisa kembali on. Begitu juga dengan kita melihat video selanjutnya, yang mana kita lihat ada 2 orang, yaitu salah satunya Pak Jalil Karisma yang saya kenal. Pada saat itu diwawancarai sebagai VTuber, dan apa yang beliau jelaskan ini adalah sistem lama pada saat Fitub 2.0 atau 2.0, yang memang pada saat itu masih melakukan member get member, jual beli V-Point antara member ke member, sehingga SWI pada saat itu melihat ini harus dirubah, bagaimana sistemnya ini dirubah agar bisa tidak melakukan hal itu lagi seperti referral, dan itu pun sudah diikuti oleh aplikasi Fitub melalui PT Visual Vitek. Sehingga dengan persyaratan dinormalisasi dan dikeluarnya legalitas itu, referral itu dihilangkan dan juga member get member juga dihilangkan, dan itu disetujui oleh PT Visual Vitek. Aplikasi Fitub pun dirubah, marketing plan-nya pada saat itu dirubah untuk niat baik mengikuti arahan regulasi yang ada pada saat itu. Yang sangat mengurus hal itu adalah SWI. Jadi kalau kita melihat teman-teman, Pak Kiai Haji Mansur Yaman ini sangat ingin dan mengharapkan sekali dan mengupayakan dan mengusahakan agar Fitub itu cepat on kembali, sehingga beliau rela hadir di tengah-tengah kita melalui Pada Suka TV. Kalau kita mau melihat, seharusnya yang hadir itu manajemen dari PT Visual Vitek, tetapi dengan antusiasnya beliau, dengan keinginan niat luhurnya beliau, ingin bagaimana keinginan 17 juta member ini cepat terrealisasi, jadi sehingga beliau rela hadir di tengah-tengah kita untuk menjelaskan semuanya. Padahal kalau kita pikir ya, harusnya manajemen yang hadir dari PT Visual Vitek, karena beliau hanya sebagai pemegang saham terbesar, dan masih banyak pemegang saham yang disebutkan beliau seperti Pak Gary dari Malaysia, Jegwe dari Malaysia, dan Indonesia sebagian kecil dari Ibu Vera. Nah, tetapi dengan keinginan beliau yang baik, hingga beliaulah yang hadir untuk menjelaskan semuanya. Nah, kita teman-teman, kita doakan semoga dalam beberapa waktu Fitub itu bisa diusahakan Pak Kiai Haji Mansur Yaman bisa on kembali. Kita doakan saja, karena beliau sangat menginginkan bagaimana di zaman pandemi seperti ini ada aplikasi-aplikasi memang yang bisa membantu masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, agar masyarakat ini tidak tergantung dengan orang lain, agar masyarakat ini bisa mandiri dan sangat terbantu. Dan memang aplikasi Fitub, bisnis Fitub pada saat masih bisa dijalankan, memang benar real, sangat membantu kita melihat penjelasan-penjelasan dari saudara-saudara kita, Pak Jalil Karisma dan beserta beliau yang dari Depok, maaf saya lupa namanya, yang hadir pada saat diwawancarai oleh Pada Suka TV.
Jadi ini sebenarnya keinginan beliau bagaimana hadir di tengah-tengah kita adalah memikirkan 17 juta member, bagaimana bisa VTube itu kembali on. Jadi kita bersabar teman-teman, biarkan beliau terus bekerja, kita doakan beliau bekerja bersama tim beliau yang telah beliau percayakan seperti Pak Jalil Karisma dan juga tim-tim yang lain, sehingga kita menunggu saja. Yang jelas sudah disampaikan dari Pak Kholik yang telah menghadap langsung pada beliau bahwasanya VTube insya Allah pasti di-on-kan, cuma masalah waktu dan kapan itu kita serahkan penuh kepada manajemen, dan juga kita doakan kembali Pak Kiai Haji Mansur Yaman supaya bisa cepat membantu meng-on-kan VTube. Mungkin itu saja teman-teman informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.